Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air, jumpa kembali di channel Lara Bonsai, yaitu channel yang selalu membagikan edukasi dan pengalaman seputar perawatan tanaman hias dan tanaman bonsai. Pada video kali ini, saya akan berbagi update kondisi sekaligus edukasi perawatan rutin mingguan pada bonsai jenis beringin dolar. Edukasi perawatan yang akan saya bagikan kali ini, yaitu meliputi pruning daun, perapian bentuk, dan seperti biasa di akhir perawatan akan saya lakukan penyiraman dengan campuran vitamin B1. Bonsai beringin dolar berikut kondisinya sangat subur dari segi daunnya sangat hijau mengkilap. Pertumbuhannya sangat cepat dan terlihat sehat. Namun karena cuaca di tempat saya belakangan ini kadang hujan kadang panas, bonsai menjadi lebih cepat lembab. Dan hal ini bisa memicu munculnya hama seperti kutu putih ataupun jamur batang. Dengan perawatan yang tepat, bonsai jenis beringin dolar bisa hidup puluhan tahun dan tumbuh menjadi karya seni hidup yang memukau. Keunikan serta keindahannya menjadikan bonsai ini salah satu varietas yang paling dicari dan bernilai tinggi oleh para kolektor di seluruh dunia. Untuk menjaga kesuburan dan kesehatan agar stabil, kali ini saya akan melakukan pembersihan pada batang, cabang, dan ranting supaya bonsai tetap terjaga dari hama dan penyakit. Secara umum, cara membuat bonsai beringin dolar ataupun merawatnya tidak jauh berbeda dengan bonsai beringin pada umumnya. Tanaman ini tumbuh subur di negara tropis dan di habitat aslinya bisa mencapai tinggi hingga 30 meter. Namun karena akar dan batangnya kuat hingga bisa merusak beton ataupun aspal, beberapa negara melarang penanaman di pinggir jalan. Meskipun begitu, di taman-taman beringin dolar tetap menjadi primadona karena akar gantung yang indah dan daun yang bulat mengkilap dan menawan. Beringin dolar masih termasuk dalam keluarga ficus. Perbedaan paling mencolok antara beringin dolar dengan jenis beringin lainnya terletak pada bentuk daunnya. Dan tanaman ini dinamakan beringin dolar karena daunnya berbentuk bulat menyerupai koin, mengkilap, dan sangat rapi. Serta selain itu, bonsai beringin dolar memiliki batang bercorak totol putih, akar gantung yang lebat, serta akar penyangga yang kuat dan tebal. Dengan perawatan yang tepat, bonsai ini bisa hidup puluhan tahun dan terus tumbuh menjadi karya seni hidup yang memukau. Dan seperti biasa, sebelum saya mulai tahap-tahap edukasi perawatannya, channel Lara Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Lara Bonsai supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi perawatan dan inspirasi tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Edukasi pada tahap yang pertama, saya akan melakukan pruning daun penuh, yaitu memangkas keseluruhan daun dan hanya menyisakan tunas pucuknya saja. Metode pruning daun pada bonsai beringin dolar memang beragam. Ada yang memotong setengah daun, ada juga yang memotong atau melakukan pruning penuh seperti yang saya lakukan pada video berikut. Namun tujuannya sama, yaitu agar ukuran daun tetap kecil dan proporsional. Perbedaannya hanya pada kecepatan pertumbuhan. Setengah daun, pertumbuhannya lebih lambat. Full pruning, tunas baru lebih cepat dan tumbuh. Perawatan berupa pruning daun wajib dilakukan pada bonsai jenis apapun itu, karena mengurangi risiko mati ranting, menjaga ukuran daun, merangsang pertumbuhan tunas baru, merapatkan percabangan dan perantingan. Metode ini sangat penting terutama untuk menjaga keindahan bentuk bonsai. Untuk sahabat pemula, jangan khawatir dalam melakukan pruning daun. Pruning daun justru bentuk perawatan rutin agar bonsai tetap sehat, indah, dan terjaga bentuknya sesuai program awal. Semakin sering sahabat melakukan pruning, semakin kecil ukuran daun dan semakin padat percabangannya. Dan hal penting dalam menjaga kesuburan daun adalah asupan cahaya matahari. Letakkan bonsai di tempat yang terkena sinar matahari penuh agar proses fotosintesisnya berjalan optimal. Dengan fotosintesis yang baik, bonsai akan tetap subur dan daunnya mengkilap hijau pekat. Namun apabila daun tampak pucat ataupun mengering,
biasanya itu tanda bonsai sedang tidak subur. Dan langkah pertama yang bisa dilakukan adalah memeriksa kondisi akar, apakah ada akar yang busuk, dan mengganti media tanam serta menambah pupuk apabila diperlukan. Tanda-tanda atau ciri-ciri bonsai sehat dan subur antara lain, dari segi daunnya hijau sangat pekat dan mengkilap. Bagian rantingnya lentur dan tidak kering, dan pertumbuhan tunas merata di seluruh cabang. Jadi pastikan dan usahakan bonsai diletakkan di tempat yang mendapat sinar matahari langsung setiap hari. Karena beringin dolar jenis yang paling menyukai sinar matahari penuh dan cocok di daerah dataran rendah atau tingkat panasnya lebih bagus dibandingkan dataran tinggi. Namun bagi sahabat pemula di dunia bonsai, saya sarankan jangan asal pruning full daun tanpa mengenal jenis pohon terlebih dahulu. Misalnya bonsai sancang pertumbuhannya cepat, tapi kalau bonsai beringin dolar lumayan lambat. Dan bonsai jenis santigi ataupun anting putri pertumbuhannya jauh lebih lambat sehingga perawatan dan interval pruningnya berbeda. Serta gunakan gunting pruning khusus bonsai yang tajam agar hasil potongan bersih dan tidak merusak jaringan daun. Jika sahabat belum punya biaya lebih, sahabat bisa gunakan gunting alis tajam seperti video berikut ini sebagai alternatif sementara, murah tapi cukup efektif. Dan sahabat perlu perhatikan setiap kali pruning daun, sahabat harus jaga agar bentuk dasar atau gerak batang dan percabangan tidak berubah. Bonsai yang sering dipruning akan memiliki cabang yang lebih rapat, daun kecil, bentuk dan lebih proporsional. Setelah perawatan pruning daun selesai, jangan lupa untuk membersihkan daun-daun hasil pruningan di sekitar media tanam. Media tanam yang kotor bisa menjadi sarang jamur ataupun hama, dan bisa menyebabkan pembusukan pada akar bonsai tersebut. Saya selalu biasakan setiap selesai pruning daun, langsung bersihkan pot, akar, dan media tanam supaya bonsai lebih terlihat rapi dan sehat. Dan sahabat perlu diingat, bonsai itu seni yang hidup. Jadi keindahan tidak hanya dari bentuknya, tapi juga dari perawatan dan kebersihannya. Edukasi perawatan tahap berikutnya adalah penyiraman dengan dicampur vitamin B1. Langkah ini sangat penting setelah pruning daun ataupun perawatan berat. Karena bonsai biasanya mengalami stres ringan. Dan berikut fungsi vitamin B1 yaitu mengurangi bonsai stres setelah pruning daun, menjaga ranting tetap hidup dan tidak mengering, serta membantu penyerapan nutrisi dan mempercepat pertumbuhan akar. Saya pribadi menyiram dengan campuran vitamin B1 setiap 3-4 minggu sekali. Namun sahabat perlu diingat, jangan terlalu sering karena sifatnya kimia pemakaian berlebih bisa berbahaya pada bonsai ataupun tanaman hias yang sahabat miliki. Serta sahabat harus pastikan juga beli produk vitamin B1 yang resmi dan berkualitas. Berikut tampilan bonsai beringin dolar setelah dilakukannya perawatan rutin atau perawatan mingguan. Bonsai beringin dolar sebaiknya ditempatkan di daerah panas atau terkena sinar matahari penuh seharian. Karena jenis bonsai ini sangat menyukai panas. Dengan pencahayaan cukup, daun akan tumbuh lebat dan warna hijau akan tampak pekat mengkilat. Perawatan suatu bonsai jenis apapun itu memang tidak instan. Dibutuhkan kesabaran, ketelitian, dan ketekunan. Namun hasilnya sangat sepadan. Karena bonsai adalah seni yang hidup,
yang terus berkembang sesuai perawatan kita. Perawatan suatu bonsai itu bukan hanya dengan teknik atau pengalaman, tapi juga dengan rasa. Bonsai bisa merasakan sentuhan lembut dan perhatian kita, jadi rawatlah dengan baik hati, bukan sekedar rutinitas. Dan satu hal penting, pastikan bonsai selalu mendapat sinar matahari penuh. Karena fotosintesis adalah kunci daun tetap hijau, segar, dan berkilau. Terima kasih sudah menonton video edukasi perawatan suatu bonsai beringin dolar yang channel Arab Bonsai bagikan. Semoga apa yang saya bagikan bisa menambah wawasan dan semangat sahabat semua dalam dunia bonsai dan tanaman hias. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Saya sangat terbuka untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Channel ini berbagi murni dari pengalaman pribadi saya, bukan untuk menggurui para sahabat, melainkan untuk berbagi ilmu dan inspirasi kepada semua pecinta bonsai. Dan seperti biasa, channel Arab Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Arab Bonsai, supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Sampai berjumpa lagi di next video. Salam satu hobi. Wassalamualaikum. Sampai jumpa kembali.